Tanggal 11 Juni tahun 1860 menjadi tonggak bersejarah bagi masyarakat Kalimantan. Suara perlawanan yang semakin gencar terhadap pemerintah kolonialisme Belanda membentuk narasi heroik yang tak terlupakan. Di tengah gemuruh perlawanan, muncul seorang tokoh luar biasa yang dengan gagah berani melawan arus penjajahan, Panglima Batur. Kisah perlawanan masyarakat Kalimantan merekam babak kelam ketika Komisaris Pemerintah FN Nieuwenhuizen mengumumkan penghapusan Kesultanan Banjar. Pengumuman ini tidak hanya memicu kemarahan bangsawan Kesultanan Banjar, tetapi juga menjadi cambuk semangat bagi Panglima suku Dayak, Tumenggung Surapati, yang berhasil menghimpun berbagai suku di bawah panji perlawanan. Pertempuran menjadi tak terelakkan. Pasukan Pangeran Antasari dari Kesultanan Banjar bersatu dengan pasukan Dayak di bawah kepemimpinan Tumenggung Surapati, menciptakan medan pertempuran yang tiada henti melawan pasukan kolonial Belanda. Namun, setelah Pangeran Antasari wafat pada tahun 1862, Belanda mulai menunjukkan keunggulan mereka. Tapi cahaya perlawanan masih membara. Panglima Batur, tokoh kelahiran Buntok Baru, Barito Utara, pada tahun 1852, muncul sebagai pahlawan dalam Perang Banjar tahap kedua, bersama dengan Sultan Muhammad Seman dari Kesultanan Banjar. Batur membentuk pasukan yang tak kenal lelah melawan penjajah Belanda. Panglima Batur, yang juga ahli strategi perang cerdik, menjaga api perlawanan tetap menyala. Keduanya, Sultan Muhammad Seman dan Panglima Batur, menjadi dua kutub yang bersatu melawan penjajah. Mereka mempertahankan benteng terakhir di Sungai Manawin, menjadi penjaga terakhir harapan masyarakat Banjar. Serangkaian perlawanan terjadi di bawah kepemimpinan Panglima Batur, mulai dari merebut daerah Kasintu hingga menghancurkan benteng Kuala Sirat. Tetapi puncak perlawanan semakin dekat. Operasi militer Belanda berhasil mengepung pasukan Seman di Kalambarah pada tahun 1905. Panglima Batur, dalam upaya putus asa untuk melindungi pertahanan terakhir, mengambil risiko mengambil lebih banyak amunisi. Serangan brutal Belanda yang dikepalai oleh Letnan Christoffel mengakibatkan kematian Sultan Muhammad Seman. Meski kehilangan sang pemimpin, Panglima Batur tetap bertempur. Keberanian dan ketangguhannya menginspirasi pasukan perlawanan lainnya. Meskipun beberapa pasukan mulai meredup, Panglima Batur tidak menyerah. Medan yang sulit menjadi teman baik perlawanannya, karena Belanda kesulitan menangkapnya. Meski berakhir dengan pengorbanan besar, perlawanan Panglima Batur membuktikan bahwa semangat perjuangan akan hidup abadi, menginspirasi generasi-generasi mendatang untuk memegang teguh nilai keberanian dan kemerdekaan. Panglima Batur, dalam sejarah yang dipersembahkan oleh waktu, muncul sebagai tokoh yang menarik dari hutan-hutan Kalimantan. Ia tak hanya seorang panglima yang berani, tetapi juga seorang pendekar suku Dayak yang menapaki jalan agama Islam, menciptakan kisah unik yang memadukan latar belakang budaya dan spiritualitas. Kisah Panglima Batur bermula dari kesetiaannya terhadap Sultan Muhammad Seman, penguasa terakhir Kesultanan Banjar di zamannya. Panglima Batur, yang berasal dari suku Dayak dan telah mengikrarkan dirinya pada agama Islam, lahir di daerah Buntok yang kaya akan sejarah dan legenda. Ia bukan hanya seorang prajurit, melainkan juga seorang pria yang tumbuh dalam dualitas budaya dan keyakinan. Bersama Sultan Seman, Panglima Batur memimpin perlawanan tanpa kenal lelah. Mereka membela benteng Manawin, menjadi tembok terakhir melawan gelombang penjajahan Belanda. Ironisnya, saat Panglima Batur sementara meninggalkan benteng untuk urusan pribadi, saat itulah Belanda mengambil kesempatan untuk menyerang. Pertempuran tak seimbang terjadi pada Januari tahun 1905. Panglima Batur kembali ke benteng yang ternyata telah berubah menjadi medan kehancuran. Serangan Belanda di bawah komando Christoffel, seorang veteran perang Aceh, membawa akhir tragis bagi Sultan Muhammad Seman yang terkena tembakan dan gugur sebagai simbol perlawanan. Namun, Panglima Batur tak hanya dikenal karena kepahlawanan dan keberaniannya.
Sebuah sisi emosional yang jarang terlihat juga menjadi bagian dari dirinya. Kelemahan ini, yang muncul sebagai kepedulian yang mendalam terhadap keluarga, diambil alih oleh Belanda untuk menjebaknya. Mereka menahan dan menyiksa keponakan Panglima Batur sebagai umpan, mengharapkan agar sang Panglima mau berunding dengan penjajah. Perasaan bimbang akhirnya membawa Panglima Batur untuk menemui Belanda. Namun, harapan untuk berunding segera lenyap ketika ia malah ditangkap pada dalam waktu 2 minggu. Panglima Batur dipindahkan dari Muara Teweh ke Banjarmasin. Di kota itu, ia diarak keliling sebagai simbol pemberontak dan dijatuhi hukuman mati. Pada tanggal 15 September, Panglima yang tak pernah menyerah ini dihukum gantung. Namun, sebelum hukuman dijalankan, ia meminta untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, menegaskan kesetiaannya pada keyakinan yang dipegangnya. Tempat peristirahat terakhirnya adalah di belakang Masjid Jami Banjarmasin. Namun, itu bukanlah akhir dari perjuangannya. Pada tanggal 21 April tahun 1948, jenazah Panglima Batur dipindahkan ke Kompleks Makam Pahlawan Banjar. Keberaniannya dan dedikasinya yang tak pernah pudar menjadi inspirasi bagi banyak orang. Monumen yang berdiri megah di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, adalah bukti penghormatan terhadap pengabdiannya. Bahkan, namanya telah diusulkan untuk diangkat menjadi pahlawan nasional, memastikan bahwa perjuangannya takkan pernah terlupakan dalam dada sejarah Kalimantan dan bangsa Indonesia. Sorotan tak terelakkan pun tertuju pada selembar sejarah yang mengusulkan Panglima Batur sebagai pahlawan nasional. Seminar monumental yang digelar di Hotel Luansa, Palangkaraya pada tanggal 27 September tahun 2011, telah menjadi tonggak bersejarah dalam pengusulan tersebut. Sosok Panglima Batur, seperti riak-riak air yang mengikuti alur sungainya, terus mengalir dalam kenangan dan pengabdian. Perjuangannya yang tak tertandingi dalam mengibarkan panji perlawanan melawan penjajah Belanda di daerah hulu Sungai Barito, menceritakan tentang keberanian dan semangat juang yang menggetarkan. Sejarah mengabadikan langkahnya yang berani melintasi jalan berliku demi melawan penindasan yang merajalela. Seminar pengusulan tersebut adalah sebuah panggilan kebangkitan untuk mengenang jasa-jasa besar Panglima Batur, seperti sinar matahari yang menembus hutan belantara. Usulan tersebut menerangi betapa besarnya pengorbanan sang pahlawan dalam memimpin perang gerilya melawan penjajah. Namun, meskipun gemanya terdengar hingga ke telinga pemerintah pusat, pengakuan yang pantas bagi Panglima Batur sebagai pahlawan nasional masih terasa jauh dari genggaman. Tidak henti di situ, semangat dan rasa hormat masyarakat setempat terhadap Panglima Batur terukir dalam bentuk monumen. Sebuah patung gagah berdiri tegak, menjadi simbol abadi di Kompleks Taman Seribu Riam, di tepian Jalan Raya Muara Teweh Ampah, Barito Utara. Monumen tersebut menjulang seolah ingin memberi semangat kepada setiap orang yang melewatinya. Melihat patung tersebut, kita diingatkan bahwa kepahlawanan tak hanya tertanam dalam buku-buku sejarah, namun juga merasuk dalam setiap tiupan angin yang menyapu tanah tempat kita berpijak. Sejarah Panglima Batur tak hanya bercerita tentang peperangan melawan pasukan penjajah Belanda, tetapi juga tentang semangat mengangkat derajat tanah Kalimantan Tengah. Dalam setiap helai daun, dalam tiap tetes air sungai, terlukis perjuangan sang pahlawan. Kita semua, seperti daun-daun yang melayang dalam alunan angin, dapat mengambil inspirasi dari perjuangannya. Mengenang Panglima Batur adalah menghidupkan kembali percikan semangat juang yang membakar dada para pahlawan zaman dahulu. Seminar di Hotel Luansa mungkin hanya sebuah episode, dan pengakuan dari pemerintah pusat mungkin belum terwujud sepenuhnya. Namun dalam setiap sudut Kalimantan Tengah, dalam setiap mata yang menatap monumen megah, Panglima Batur tetap hidup, mengingatkan kita bahwa keberanian adalah kunci untuk meraih kebebasan. Jadi, marilah kita terus meneruskan cerita Panglima Batur. Marilah kita menjaga kobaran semangatnya tetap menyala. Seiring kita berjalan di atas tanah yang pernah disuliki jejak perjuangannya,
Dalam keunikan dan ketidaklaziman, kita merajut ulang kisah heroik ini agar tak hanya terbebas dari plagiat sejarah, tetapi juga terus menerangi setiap generasi yang akan datang. Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Bye-bye.